Ternyata, 8 bantuan sosial berikut ini sudah tidak dicairkan lagi mulai bulan Januari 2023. Nah, kira-kira bantuan apa sajakah yang sudah tidak dicairkan lagi ini? Dan jangan sampai kita menunggu untuk bantuan ini segera cair, tetapi ternyata untuk bantuan ini memang sudah tidak ada anggaran lagi atau sudah tidak dicairkan lagi. Nah, untuk informasi secara lengkap pastikan simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi update di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Nah, oke sobat, di sini kita akan membahas untuk bantuan yang tidak cair ya mulai tahun 2023. Ternyata ada banyak ya teman-teman, ada 8. Dan jangan sampai ya kita menunggu-nunggu untuk bantuan ini supaya bisa cair dan kita bisa mendapatkan bantuan tersebut. Tetapi ternyata bantuan ini sudah tidak dicairkan lagi ataupun sudah dihentikan di tahun 2023. Karena tentu saja untuk anggaran perlindungan sosial di tahun 2023 itu sudah ada ya teman-teman dan sudah disampaikan juga oleh Ibu Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani. Ada anggaran 476 triliun untuk Perlinsos di tahun 2023. Dan di sini banyak bantuan sosial yang berlanjut, tetapi banyak juga bantuan sosial yang dihentikan. Oke sobat, langsung saja ya untuk bantuan sosial yang tidak dicairkan lagi mulai tahun 2023 di bulan Januari dan seterusnya. Yang pertama, bantuan subsidi upah atau BSU. Nah, di mana untuk bantuan subsidi upah ini saat kita cek di Instagramnya Kementerian Ketenagakerjaan ini dia teman-teman. Masih belum ada informasi resminya ya. Yang pasti sampai dengan saat ini tidak ada informasi untuk penyaluran BSU ini akan dilakukan kapan ya teman-teman. Nah, di mana untuk program BSU ini adalah implementasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya melakukan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka memberikan atau mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi corona atau COVID-19 yang terjadi di tahun lalu. Karena di sini sudah kita itu tidak masuk ke dalam pandemi COVID-19 dan kita sudah terbebas dari PPKM. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan ya bantuan ini pun bisa saja akan ditiadakan atau akan dialokasikan untuk bantuan yang lain. Oke, lanjut untuk bantuan yang kedua yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM. Nah, di mana untuk para pelaku UMKM ya teman-teman ataupun pelaku usaha kecil akan mendapatkan bantuan yang disalurkan melalui Bank Himbara atau juga melalui KPN Mekar ya teman-teman. Ini juga implementasi yang dilakukan pemerintah ya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional ya teman-teman. Jadi karena di sini untuk penanganan pandemi COVID itu dilakukan perlindungan sosial. Maka ada beberapa bantuan yang implementasinya itu diberikan untuk melakukan pemulihan ekonomi bagi masyarakat. Akan tetapi di sini untuk di tahun 2023 belum ada informasinya ya teman-teman terkait untuk penyaluran bantuan produktif usaha mikro ini dan tidak ada informasi secara spesifiknya anggarannya dan kapan akan cair. Dan tidak menutup kemungkinan bantuan ini juga akan dihentikan di tahun 2023. Peluang untuk dicairkan lagi di tahun 2023 ini sangat kecil sekali karena di sini sudah tidak di pandemi COVID-19 dan kita sudah terbebas dari PPKM juga. Lanjut untuk bantuan yang ketiga yang tidak cair yaitu bantuan sosial tunai BST. Nah, di mana BST yang dimaksud di sini adalah bantuan yang berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin tidak mampu dan rentan terkena dampak wabah coronavirus ya teman-teman, atau dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, di mana untuk besaran bantuan sosial tunai ini awalnya dulu disalurkan yaitu Rp600.000 per keluarga ya teman-teman. Nah, di mana dalam bentuk bantuan sosial
sosial tunai ini, bantuan yang diberikan yaitu berupa uang tunai yang akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang tentu saja sesuai dengan syarat di sini. Oke, lanjut untuk bantuan yang keempat yang tidak akan cair di tahun 2023 yaitu bantuan stimulus diskon listrik. Nah, di mana di beberapa tahun yang lalu itu ada yang namanya untuk stimulus bantuan listrik ya, teman-teman. Nah, jadi di sini ada skema stimulus yang diberikan selama tahun lalu ya. Nah, itu adalah diskon 50% untuk pelanggan golongan RT rumah tangga berdaya 450 volt ampere, bisnis kecil daya 450 volt ampere, dan industri kecil daya 450 volt ampere. Lalu di sini untuk golongan rumah tangga daya 900 volt ampere bersubsidi diberikan diskon sebesar tarif listrik 25% dengan maksimal penggunaan 720 jam menyala. Nah, terakhir pembebasan biaya beban atau abodemen serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50% bagi pelanggan industri, bisnis, dan sosial. Tetapi di sini untuk di tahun 2023 ini belum ada lagi anggaran untuk stimulus bantuan subsidi listrik ini ya teman-teman, ataupun diskon besar-besaran ya. Bahkan di mana ada juga yang benar-benar free pembayarannya untuk daya listrik tertentu bagi keluarga penerima manfaat yang tentu saja sesuai dengan syarat menerimanya. Oke, lanjut ke dalam bantuan yang kelima yang tidak cair di tahun 2023 yaitu bantuan tunai PKL dan warung atau disingkat BT PKLW. Adapun untuk bantuan ini disalurkan sebanyak 1 juta paket dengan nilai yaitu 1,2 juta rupiah atau setara dengan bantuan Presiden Produktif atau BPUM ya teman-teman. Nah, di mana untuk bantuan ini diharapkan pengusaha UMKM, PKL, dan warteg yang terdampak COVID-19 bisa menggunakan untuk modal usaha atau bertahan hidup. Dan di sini untuk perbedaan dari bantuan UMKM dan juga bantuan tunai PKL yaitu di mana untuk bantuan tunai PKL dan warung ini akan dilakukan pendataan yang dilakukan oleh TNI dan Polri via aplikasi. Sementara itu, Babinsa, Babin Kamtibmas membantu dalam proses operasi penyaluran di lapangan. Pelaku usaha perlu melampirkan nomor induk kependudukan NIK. Nah, di mana di sini akan dilakukan penyalurannya itu berbeda dengan bantuan UMKM, di mana jika bantuan UMKM melalui Bank Himbara dan juga KPN Mekar, tetapi di sini dilakukan penyalurannya itu oleh Babin Kamtibmas ataupun Babinsa. Lanjut untuk bantuan ke-6 yang tidak cair di tahun 2023 yaitu bantuan kuota internet pelajar. Bantuan kuota internet dari pemerintah akan diberikan kepada seluruh peserta didik dan pendidik ya, anak usia dini, PAUD, sekolah dasar SD, dan sekolah menengah pertama SMP di kabupaten di Indonesia. Nah, di mana untuk bantuan kuota dan internet itu untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang sudah sekitar selama pandemi COVID-19 itu dilakukan belajar dari rumah ya teman-teman. Nah, karena di sini sudah tidak masa pandemi lagi dan untuk pembelajaran itu sudah tatap muka, jadi kemungkinan besar untuk bantuan kuota internet ini tentu saja tidak disalurkan lagi di tahun 2023. Lanjut di sini untuk bantuan yang ketujuh yang tidak akan cair di tahun 2023 yaitu BLT minyak goreng, di mana pemerintah secara responsif menggunakan instrumen APBN sesuai dengan dinamisnya situasi perekonomian yang antara lain dapat dipengaruhi oleh gejolak pandemi maupun isu global. Nah, salah satunya adalah penebalan program bansos yang dilakukan beberapa waktu lalu melalui pemberian bantuan langsung tunai BLT minyak goreng. Nah, sasarannya sendiri untuk BLT minyak goreng ini adalah para penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH, kartu sembako, serta pedagang kaki lima dan warung PKLW dan di bidang makanan ya pastinya. Lalu diharapkan untuk BLT minyak goreng itu dapat membantu masyarakat miskin dan rentan yang terdampak kenaikan harga minyak goreng yang terus meningkat. Nah, dengan demikian pemulihan ekonomi dapat terus terjaga momentumnya. Lanjut di sini untuk bantuan ke-8
yang tidak cair di tahun 2023, yaitu BLT BBM. Nah, BLT BBM sendiri merupakan subsidi untuk masyarakat yang diberikan setelah pemerintah mengegrek harga pertalite dan solar sebanyak 6,21 triliun. BLT BBM ini telah disalurkan kepada 20,65 juta penerima hingga akhir tahun 2022, tepatnya di tanggal 31 Oktober. Nah, bantuan ini berupa bantuan langsung tunai berupa uang ya teman-teman, senilai Rp300.000. Nah, itu tadi adalah 8 bantuan yang tidak dicairkan di tahun 2023. Dan untuk informasi bantuan yang cair di tahun ini juga videonya sudah kita upload ya teman-teman. Ini dia yang nanti linknya kita masukkan dalam kolom deskripsi. Nah teman-teman, silahkan cek video kita, banyak video lainnya yang tentu saja bermanfaat terkait bantuan dari pemerintah. Dan pastikan juga teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi update di program bantuan pemerintah. Oke sobat, saya akhiri ya dalam kesempatan video kali ini dan sampai jumpa dalam video selanjutnya.